Dan untuk membahas uji klinis vaksin COVID-19, kita berbincang langsung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Mbak Dita. Baik, Prof. Amin, seberapa aman sebenarnya uji coba vaksin kepada manusia ini? Saat ini sudah masuk di fase 3 ya, yang Sinovac ini. Dan berarti dia sudah melewati fase 1 dan 2. Fase 1 dan 2 itu, fase 1 utamanya untuk melihat keamanannya dan pada jumlah manusia terbatas. Kemudian fase kedua juga tetap melihat keamanannya dan juga efikasinya. Jadi kalau itu sudah melampaui fase 1 dan 2, dan itu sudah dilaporkan dengan baik, tentunya kita sudah bisa mempercayai bahwa vaksin atau calon vaksin ini memang sudah melewati berbagai uji. Dan saya yakin bahwa ini Badan POM serta juga Komisi Etik dari teman-teman di UNPAD itu sudah meyakini bahwa calon vaksin ini saat ini sudah aman untuk dilakukan uji klinik fase 3. Oke, kalau kita tahu bahwa vaksin Sinovac ini kan berasal dari Tiongkok, apakah ini cocok dengan virus yang berkembang di tubuh manusia, tepatnya di Indonesia? Sejauh ini dari data yang kami miliki, di mana lembaga Eijkman sudah mensubmit 10 virus ya, informasi virus whole genome sequence ke GISAID, kami amati bahwa virus yang bersirkulasi di Indonesia ini masih memiliki kekerabatan yang cukup dekat dengan virus yang aslinya, artinya yang bersirkulasi di Wuhan bahkan sejak tahun 2019 akhir. Jadi diharapkan memang bibit vaksin yang digunakan di Sinovac ini memang juga memiliki kekerabatan yang dekat dengan vaksin-vaksin yang virus-virus yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan memiliki atau memberikan efikasi yang diharapkan. Ada dampak tersendiri nggak, Prof, melakukan uji vaksin kepada manusia? Ya, ini bagian dari satu kajian untuk melihat seberapa jauh vaksin yang diberikan ini bisa membangun terbentuknya antibodi dalam tubuh manusia, tetapi juga sekaligus melihat berbagai efek yang mungkin terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di Indonesia ini adalah uji fase ketiga bersama dengan beberapa negara lain, Bangladesh, Brasil, Chile, dan Turki kalau saya tidak salah. Dan itu memang menjadi persyaratan bahwa sebelum dipasarkan, vaksin itu harus diuji di beberapa negara. Pertimbangannya adalah beberapa negara itu antara lain melihat latar belakang genetik dari penduduk yang akan disuntikan. Jadi semakin banyak penduduk yang diuji coba dan juga dengan latar belakang genetik yang berbeda, kita akan bisa melihat kisaran dari reaksi yang terjadi pada subjeknya. Kalau kita bisa mendapatkan data lebih banyak, maka itu datanya akan menjadi lebih meyakinkan. Baik, berarti belum ada penelitian ataupun kajian yang melihat dampak baik dan buruk uji vaksin ya kepada manusia sebelumnya? Sudah, fase 1 dan 2 itu sudah melihat faktor keamanannya kan. Jadi kan dua hal utama yang dilihat, keamanan dan juga efikasi. Kalau dia berhasil membangkitkan respon imun tapi dianggap kurang aman, tentu tidak lolos fase 1 dan 2. Tapi ini kita sudah melihat bahwa fase 1 dan 2 sudah diterima oleh otoritas, dianggap sudah cukup aman untuk dilanjutkan ke fase ketiga. Apa bedanya, Prof, antara vaksin Sinovac dengan vaksin merah putih yang diproduksi sendiri oleh Eijkman? Ada perbedaan mendasar dalam platformnya. Artinya kalau vaksin Sinovac ini menggunakan whole virus, ya, jadi seluruh virus digunakan. Jadi virus
tertentu yang diisolasi di Cina, kemudian ya tentu setelah dipilih, kemudian dibiarkan di laboratorium di fermentor ya. Setelah menjadi cukup banyak, kemudian diinaktivasi, dimatikan dengan bahan kimia atau dengan cara-cara lain. Setelah dimatikan, kemudian virus yang sudah mati itu dipisahkan, dimurnikan, dan disiapkan menjadi vaksin, bisa langsung dipergunakan. Jadi seluruh virus yang sudah dimatikan itu dipakai sebagai vaksin. Sedangkan yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah berbasis subunit, artinya kami hanya menggunakan bagian-bagian tertentu saja dari virus yang kemudian dijadikan protein rekombinan. Jadi tidak seluruh virus digunakan, kami hanya memilih bagian yang memang dianggap paling penting dalam patogenesis penyakit COVID ini. Baik. Dan itu dipilih dan dijadikan vaksin. Kapan vaksin merah putih ini selesai dan apakah akan diuji vaksin juga kepada manusia seperti Sinovac? Tentu harus diuji pada manusia. Jadi lembaga Eijkman diberi tugas untuk menyelesaikan bibit vaksinnya ini maksimum dalam 1 tahun atau 12 bulan, sehingga pada bulan Februari atau Maret 2021 kami akan menyerahkan kepada industri, dalam hal ini Bio Farma, untuk diproses lebih lanjut agar bisa digunakan dalam uji klinik 1, 2, dan 3. Baik. Dan ini diharapkan akan selesai di akhir tahun 2021. Baik, di akhir tahun 2021 vaksin merah putih akan selesai diproduksi. Terima kasih Profesor Amin Subandrio sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.